bahasanya kisinan tau. Kita sudah malu. Kemaluan. Lho kisinan ya kemaluan. Kemaluan ya. Terlalu malu soalnya. Terlalu. Ya enggak. juga. Kemaluan. Kemaluan, kisinan mah. Edisi Brebet. Brebet yang tidak tahu Brebet itu apa ya? Brebet bahasa Indonesia ya? Brebet itu ya tidak stasioner. Tidak stasiun. Ora ding ya. Itu bisa langsam ya. Tidak bisa. Ya, kan stasioner ya langsam. Iya, itulah arti dari Brebet. Putus-putus berebet nih. Ya. Ya, labil ini. Labil aliran vokalnya labil. Aliran, ya. Kadang topik kita ini nggak cetok. Tidak cocok. Pernah kita di grup bahas tentang kata-kata meremo. Hmm. Meremo itu apa? Oke. Ini yang sudah masuk di Mbak. spanduk. Boleh minta as, Mbak? Boleh. Saya enggak bisa gerak soalnya ini kecantel aku. Tengeng. Kamu tahu tengeng? Makasih Mbak model. Tengeng. Tengeng itu lehernya ke kunci gulon. Kunci gula. Biar gak dimaling. Suaramu kok jadi gini, kenapa Mas? Ini sebenarnya efek AI. Waduh. Masuk. Setting suara Batman gitu. Wah. Jadinya kayak gini. Oh. Iya, kan canggih sekarang AI sekarang. Berarti AI-nya diuntal ya Mas? Iya. AI-nya diuntal berupa Sirup. obat masuk angin. Kok terus sebelum diminum ada kocok dulu sebelum diminum. Ya, ini kocoknya di dalam. Gini ya. Karena lupa Kocok sebelum ngocok. minum, akhirnya ngocoknya di dalam. Waduh. Pakai skipping. Waduh. Ya. Berat ini. Berat ya. Berat. Pokok bahasan yang cukup Di awal Nah, berat. berat sekali ini. Mencita kecerdasan. Iya kan? Sekarang Artificial bayangkan intelligence. ngeri. AI sekarang ada chat GPT. LGBT. GPT bisa. Terus yang tahunan itu SPT. Tahunan yang harus lapor itu. Lapor. Ngatur buat beli. 17 juta. Tak terus ke. Enggak urusan tuh. Masih 177 SS yang belakangnya. 1720. Pokoknya PT lah. Sebetulnya AI itu meliputi apa saja, Mas? Apakah hanya software atau hardware juga? Ya? Sekarang yang Pastinya terjadi ya software ya. Software menggerakkan hardware gitu ya. Software ya? Oh iya, betul. Kayaknya software dulu. Kayaknya gitu. Kayaknya iya gitu. Ya. Kan, Namanya juga apa ya? Kan basisnya kan artificial intelligence, intelligence, kecerdasan Mas. Iya. Kecerdasan buatan. Yang namanya kecerdasan kan software ya, bukan. Mestinya loh. Iya, betul. Walaupun nanti akan dimasukkan ke gadget pun ini kan mungkin jadinya hardware, software di dalam sebuah hardware. Iya. ngeri juga ya. Tapi efek dari artificial intelligence itu kan juga sudah diterapkan di warung-warung siap saji. Ya, kemarin itu di warung ayam saya tuh. Nah, sudah antri beberapa orang, lumayan panjang, lumayan panjang. Terus sampai di depan mbaknya, Mbak saya pesan makan ini. Loh, di sini cuma bayar Mas, pesannya di sana. Ya itu ada monitor sendiri Mas. Nah, ini. Itu berarti Itu yang efeknya Mas. Ini loh. Katanya AI, tapi kok enggak cerdas. tidak cerdas. Harusnya kan bisa Harusnya, pesen jadi Mas satu. ini dulu. Iya. Dia bisa ngomong, Mas ini dulu pesan di Iya. sini. Kecerdasan emosionalnya kurang. Dia tidak Kalau memahami. dulu di coffee shop tuh ada pesan di sini gitu ada. Oh, Nah, yang di mana coffee shopnya ini? Ini enggak ada. ada. loh. Tapi Oh, Belum ada ada. kasir Ada. doang. Ada. saya pernah tahu ada pesan di sini. Jadi
Walaupun di situ sudah ada orang tapi tetap ditambah tulisan pesan di sini. Ini juga gitu. Kalau mau pesan di kasir, Mas sebelah aja. Pesannya di sebelah. Sini kasir. Jadi apa? Dan ternyata ya karena pertama kali dan mungkin tetap malu lah ya. Ternyata beda, bukan seperti yang lain-lainnya, cabang-cabang lainnya. Nah, bahasanya kisinan tuh, kita sudah malu. Kemaluan. Jadi kisinan ya kemaluan. Kemaluan ya, terlalu malu soalnya. Terlalu ya enggak. Juga. Kemaluan. Kemaluan, Kisinan malu, kalau kisinan berarti Kemaluan. Kalau Oh, keywordnya masuk ke AI kisinan tuh ya kemaluan. kemaluan. Keluar, ya. Iya. Oh iya iya. Iya. Saya sudah kemaluan kemarin. Kok enggak enak ya, Mas? Ya, sudah kisinan saja. Iya. Malu saja. Loh. Saya sudah. terlanjur malu. Menanggung malu. Terlanjur Menanggung malu. Ya. Menanggung malu. Menanggung malu. Sudah Kisinan. menanggung malu. Sudah menanggung malu ditambah ketika di hadapan monitor itu nggak tahu caranya, Mas. Wah, kamu ndak googling di Yahoo kok marah ya? Nggak ada toh, Mas. Ada. Masa ndak ada? Belum ada Ya, ya. bikin konten itu aja. Ya, bisa. Itu Kita sepertinya berpikir seperti itu. buat mereka-mereka yang jarang jajan di warung ayam itu. Tidak perlu bawa uang banyak dan bakal ya pengen tahu para pesennya. Kunci utama. Lanjut. Terus pesan. Nah, seharusnya kan seperti misalnya kita di all shop kan bisa pesan ini terus ditambahkan. Terus nambah lagi di plus gitu loh, Mas. Ya. Ya kan nggak tahu caranya. Kan kemarin datang sekitar 4 orang. Seharusnya kan 4 orang bisa 1 stroke. Karena nggak tahu caranya jadi 4 stroke. Kalau satu orang bayar sendiri-sendiri. Iya, satu. Karena nggak tahu caranya. Nah, itu kalau di apa namanya, mungkin di perusahaan-perusahaan ada yang namanya SOP. Itu berarti yang melakukan apa? Pilih usaha. Yang melakukan pembelian kan nggak tahu caranya. Iya. Berarti SOP-nya belum sampai. Ya. Betul. Loh, itu sosialisasinya di mana coba? Itu. Mesti ya ini logonya. Heeh. Logonya. Katanya yang punya tentara itu. Dulu mantan tentara. Mantan tentara. Oh iya iya. Iya toh. Tapi zaman dulu kan belum ada AI, dia enggak kepikiran sama AI gitu. Iya. Iya, Ding. Interface-nya kurang user friendly. Kalau tentara biasanya AU bukan AI. Betul juga. AU, AD, AL. Ya benar. AI enggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Belum ada. AI kalau ada AI berarti angkatan Industri. Angkatan intelijen. Anak SM berarti. Itu kimia industri, Mas. Oh, anak intelijen. Oh ya. Mungkin ada besok SMK jurusan intelijen. Oh iya. Ada. Sandi Morse belajar ini. Oh, itu di Pramuka udah ada itu. Nah, itu kan sing nganu, main klebet-klebet. Main klebet. Batman dong. Itu nih. Nah, itu Sandi Morse di kondisi peperangan klebet-klebet kebedel no. Iya, ira. Terdeteksi, terkonang. terkonang. Alah, cantol meneh. Oh. Gitu. Kayak minuman terkonang itu. Aduh. Bekonang. Saya lagu yang masih viral. Apa itu? Komang. Nggak jauh ya. Kamu lama nggak syuting goblok kamu. Tingkat kerjanya Iya. menurun. Lama-lama tak ganti AI loh kamu. Injek SIM card. Tapi pernah mengikuti berita itu juga ada AI yang namanya Elisa. Weh, Serius. Jadi itu kalau zaman-zaman STM dulu pernah mainan sama saham saya bukan. apa? Wartel. SimSimi apa? Oh, SimCity. Siti. Jadi kita ngechat nanti dibales itu, Mas. Oh, Apa itu? Boh, Aku lupa. Nah, itu artificial intelligence seperti itu. Jadi dia curhat sama AI namanya Elisa. Oh. Terus dia curhat tentang permasalahannya dan solusinya adalah bunuh diri. Wih, asli. Dan akhirnya dia bunuh diri. Lu. Cari beritanya Elisa. Jadi efek dari AI sampai seperti itu. Padahal ada solusi lain sekarang. Sekarang Elisanya jadi nikah siri. Wah. Nikah siri. Oh, Siri. Halo Siri ya, kan gitu. Siri. Elisa nikah siri. Tahu beritanya enggak? Enggak. Elisa nikah siri. Iya. Kasih. Celananya kok ngelengkap itu? Ngelengkap. Ngelepet Ini apa jenenge? Toh. ngelepet. Aku sok gak celana ngono kayak Aladin. Biar aku makin terkenal gitu loh.
Oh iya iya. Oh iya ya. iya. Lo nanti tak mention enggak apa-apa. Kita foto bareng dengan model di sepanjang Ahmad Yani. Wah. Loh, jangan-jangan kamu nyalek kamu. Jangan Enggak ya. memancing lo. Jangan memancing lo. Kemarin ada yang gitu Ada yang usumnya. gitu, Thomas? Usumnya gitu. Usumnya. Usum. Iya. Keren. Trennya, iya. Keren. Iya. Kudus ya keselera. Iya, betul. Iya. Apalagi kamu bawa gitar. Nah, gitu. Lanjut. Kita. Tak kira ini ada lagi sana. Oh, udah. Tak tunggu. Aku cukup shock aku. Shock oleh ngedit loh, wangel iki. Bahasa Indonesia sulit. Sulit pitik. Ini lo kecantol ini lo. Ya kan jadinya kalau ngelihat perkembangan AI sekarang kan yang dulu di film-film kita pikir adalah sebuah fiksi, fantasi. Lama-lama bisa kejadian juga ketika dunia itu mungkin nanti dikuasai oleh AI-nya bisa bekerja sendiri. Orang tidak bisa mengendalikan AI-nya. Lalu manusia dijajah oleh AI. Bisa jadi loh. Yang bikin shock itu Ya nggak? ketika Pak Jokowi nyanyi lagu Asmari Brasi versi remix. Bisa jadi. Itu gokil itu. Oke. Kok iso ya? Iso ya. Ini berarti kan ditiru apa? Tipe suaranya. Ya. Ya. Terus dibuat untuk menyanyikan Iya. lagu itu. Bisa loh. Gokil. Lagi. Tapi mungkin AI juga bisa dibuat untuk memainkan suara dalam caleg pilek-pilek. Wah, Bisa. kaget aku. Mau suaranya Pak Jokowi bisa diatur, apalagi suara rakyat gitu. Wah. Wah, watok. Suara saya ini sudah diubah jadi suara. Tidak super bisa hero. kan ya, tidak bisa dimanipulasi ya. Tidak bisa. Ini tombol kembalinya enggak tahu ini. Ini mungkin nganu ya. Seperti suara rakyat yang tidak pernah didengarkan. Wah. Beliru. Berebet. Beliru. Lebih beliru. Beliru. Sakno. Aduh. Sakno ini kasihan ya. Orang Madura. Penjual sate, Cano. Sakno. Masalah. Tapi Ngeri. juga apa? Berarti AI itu nanti akan merambah ke segala aspek ya. Bisa jadi. Ya, arahnya ke situ memang. Ya kan? Yang mungkin dulu hanya dinikmati di kalangan atas, mungkin ya tentang di industri mungkin yang bisa beli aplikasi dan software, tapi sekarang mungkin bisa ke depan bisa untuk umum. Bisa. Dan mungkin bisa kayak model praktekan dulu, nyoba dulu gitu. Ya, trial. Seperti trial, halnya mungkin trial. HP lah. HP itu kan dulu juga dinikmati oleh kalangan Tertentu. berduit ya. Sekarang hampir semua kalangan bisa menikmati HP canggih seperti itu kan. Apalagi teknologi AI nanti juga mesti bisa dengan bahkan mungkin nanti bisa diwujudkan dalam hologram atau menggerakkan robot mungkin nantinya punya kecerdasan sendiri. Nah, dan akhirnya nanti akan mengurangi fungsi manusia itu sendiri. Loh iya, Iya kan? bahkan jodoh pun bisa ganti AI mungkin. Wah. Iya, bisa diatur mungkin. Request lah ya. Request bisa diprogram kata seperti ini, dada besar atau apa kan gitu. Dada besar, pantat kotak. Model ceper kayak berkaki empat berkepala manusia. Centaur ya mungkin saja. Iya, mutan jadinya. Mutan. Bersayap kan iso kayak. Jadi ya belum tahu Mas Heri ini pengisi suara Sopo Jarwo ya. Daber ya. Tapi karena kalah sama AI akhirnya ke sini. Dit. Ya, efek dari Adit. Iki benging. Ning earphone benging. Saya masih berusaha kembalikan suara saya normal lagi. ya. Ya. Dari mencari settingannya. Cheatnya belum ketemu, cheatnya. Cheat code. Cheat code-nya belum ketemu. Tapi kan kalau apa ngomong-ngomong teknologi sih, paling berkembang tercepat itu kan di Jepang sebetulnya. Karena di sana apa ya populasi manusianya tidak seperti di sini.
Di sini kan tidak perlu sosialisasi, orang-orang sudah pengen punya anak, pengen punya keturunan selanjutnya. Tapi kalau di Jepang kan sebaliknya justru mereka tidak ingin menikah, apalagi sampai punya keturunan. Akhirnya regenerasinya kan sangat lambat, sehingga orang-orang yang sudah sepuh-sepuh yang seharusnya ada anak untuk mengantar ke mana atau membantu untuk pekerjaan apa, itu kan tidak ada yang membantu. Akhirnya mereka berpikir untuk membuat robot, memudahkan pekerjaan mereka. Nah, ini yang aneh dari orang Jepang. Mereka itu kan sebenarnya berada di surganya bintang-bintang JAV. Nah, Japan ada video lo kok iso ra pengen menikah iki piye maksudnya? Mereka sukanya jajan. Vending mesin milih sapa iki? Iya. Atau mungkin memang JAV itu dibuat untuk memacu. Betul, supaya orang-orang Jepang mau nganu begitu. Gite. Ya, gitu. Mungkin orang sana nggak ngajeng kan gitu ya. Susah ngajeng. Angkatannya lama, angkatannya. Kok diesel? Ya larisnya JAV itu di Indonesia akhirnya. Jadi mungkin orang-orang kita yang Berarti itu meleset ya? meleset. Tujuan diciptakannya Japan Adult Video itu meleset. Betul. Malah orang Indonesia ya. Indonesia ya. Harusnya buat masyarakat mereka. Nah, kita nggak usah pakai itu aja, angkatannya cepat ya. Kayak Ereging. AI tadi, angkatan AI. Wet. Dan aku juga pernah ngikuti itu, karena di Jepang industri tentang film pornonya besar, karena latar belakangnya karena orang-orang itu tingkat birahinya rendah. Ya kayak lovebird ya. Nah, itu jadi di stimulan pakai itu. Lalu juga di daerah mana Amerika ya, banyak banget superhero. Itu kan mungkin salah satunya adalah karena di sana tingkat kriminalitasnya tinggi, sehingga diberikanlah kayak semacam sosok loh, iya aku superhero bisa memberantas Kejahatan. Untuk ditiru masyarakat. Untuk ditiru masyarakat. Oh, sebagai contoh. Sebagai contoh. Role model. Yes, seperti itu. Of course. Of course. Jadi mungkin seperti itu ya. I'm in. Salah satu marketing untuk mengkondisikan negaranya sendiri. Bentuk sosialisasi Nah, juga. betul, sosialisasi yang kreatif. Tapi ngomong-ngomong balik soal AI. AI apa AI? AI lah ya Indonesia. AI aja. Aktif visual. Merasa AI kamu. AI. Kebanyakan AI kamu. AI saja. Mungkin ya sebenarnya bukan hanya AI, tapi apapun di dunia ini yang dikembangkan bisa saja jadi berbahaya, bumerang bagi kita penciptanya. Tapi bisa juga sangat bermanfaat. Ya. Kan sebenarnya itu bagaimana tinggal kita sebagai penggunanya. Itu toh. Memanfaatkannya. Iya. Ya seperti dua sisi pensil yang diraut Wow. ujung-ujungnya. Iya kan? Maksudnya gimana, Mas? Kalau dua sisi kan kelihatan SD gitu dulu, zaman SD dulu. Dua-duanya diraut. Jadi ketika yang ini patah, Bujel. tinggal dibalik aja. Iya. Gitu. Kaitannya Kamu udah pernah SD? Kaitannya sama AI tadi apa? Apa? Kaitannya sama AI tadi. Kan jadi ada serepnya gitu. Oh. Saya masih belum nyandain. sulit pitik. Jadi AI sekarang ini kan sebenarnya diciptakan untuk membantu ya, untuk membantu pekerjaan, untuk memudahkan pekerjaan. Harapannya. Tapi yang terjadi malah digojekan nih. Pak Jokowi menyanyikan asma liberasi itu kan gojekan. Padahal mungkin tujuannya bukan untuk itu, mungkin tujuannya. Bukan untuk hal-hal bercandaan seperti itu, tapi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Bahkan dipakai untuk kejahatan juga. Bisa jadi. Iya, yang kasus kemarin itu yang konon diorganisir dari Bali penjara love scam gitu ya, istilahnya. Jadi video call, mereka merubah wajahnya dengan wajah orang lain, terus habis itu setelah video call diajak video call seks, seolah-olah menyerupai. Bagi yang nggak tahu, wah itu orangnya benar, jadi dia rela membuka busananya. Terus kemudian di screenshot oleh orang jahat tadi dan di mungkin screen recorder itu ya.
Oh, tersebar. Terus Memeras. dipakai untuk memeras. Kalau enggak disebar. Iya. Iya, itu. Tuh. Kalau tidak memberikan tebusan akan disebar. Tuh. Ya itu kan sebenarnya penyalahgunaan teknologi. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kayak aplikasi-aplikasi yang virtual maksudnya kayak apa customer service itu kan juga AI sebenarnya. Banyak yang sudah mengembangkan AI. Jadi seolah-olah kita ngobrol dengan apa orang customer service berupa manusia, tapi sebenarnya bukan manusia. Dia adalah kecerdasan buatan yang sudah dilengkapi database tertentu untuk menjawab keluhan dari pelanggan. Sebenarnya kan iPhone ya. iPhone. Nah itu kan bisa di apa? Suaranya mau dijadikan seperti apa kan bisa. Iya. Seperti teknologi yang merubah kita ngetik muncul audionya. Iya. Itu kan bisa ditentukan. Ini orangnya umur berapa, cowok, cewek, model vokalnya seperti apa kan bisa ditentukan. Kan sama sebenarnya seperti itu. Kalau dimanfaatkan untuk konten-konten tutorial bagus, bermanfaat. Nah, sebaliknya kalau tadi dibuat untuk seolah-olah menyerupai suara seseorang terus memberikan informasi palsu. Ya, repot. Dan itu sudah ada beberapa tayangan di YouTube yang apa? Ini loh. Pembawa berita bisa pakai AI. Iya. Jadi foto terus nanti wajahnya bisa bergerak. Betul. Salah satu penggunaannya. Nah, sebetulnya kan ya seperti itulah. Mungkin positif ya, seperti itu. Tapi lama-lama kan mungkin apa ya? Kemampuan manusianya juga jadi menurun. Iya. Karena dipermudah pekerjaannya, bahkan mungkin seperti tadi apa? Profesi pembawa acara sudah digantikan dengan AI. Ya hologram lah ya mungkin. Ya. Seperti itu. Animasi atau apapun itu. Ya, berarti menjadi sebuah kesadaran bahwa semakin canggih teknologi itu semakin menurun kemampuan orang manusianya itu sendiri. Pasti. Itu pasti ya. Ya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Nah, menurutku misalnya aku menghadapi misalnya mesin gitu kan Mas ya. Katakanlah mesin kan juga ada AI-nya. Kalau kita terlalu sering menggunakan alat bantu apapun, entah itu AI, entah itu alat yang canggih, itu kemampuan kita feeling tentang penyimpangan, entah itu suara, entah itu getaran, itu akan menurun. Karena kita tidak terlatih. Indera kita tidak terlatih untuk merasakan hal itu. Nah, contoh lagi, kalau yang sederhana di motor itu kan ada RPM-nya toh Mas. Ya. Berapa ribu RPM. Kalau feelingnya sudah dapat, itu kita bisa nyeting 1000 RPM tanpa melihat alat ukur. Terus ini 1000 RPM. Tapi kalau kita sudah terbiasa pakai alat bantu, pasti kan terpatok pada alat bantu ini. Berarti istilahnya adalah kecanduan teknologi ya. Sehingga tidak bisa lepas dari itu dan berdiri sendiri. Karena ketergantungan. Iya, mungkin kayak dulu anak sekolah SD lah. SD berangkat sekolah pun mereka masih banyak pakai angkot. Iya. Sekarang sudah pakai ojek online, katakanlah seperti itu. Terus misalkan mereka pulang sekolah atau apa, zaman dulu misalkan pulang sekolah ternyata tidak ada angkot, ya udah jalan kaki. Kalau sekarang anak sekarang kemampuan mereka, rana angkot akhirnya ya jawabannya hanya pada ojek online atau dijemput siapa, seperti itu. Tidak punya keberanian sekarang tuh mungkin saya lihat ya, di sekitar saya untuk solving, aku akan pulang jalan kaki. Sehingga mentalnya berbeda ya Mas ya? Iya. Mentalnya beda. Terus juga misalnya kita di musik kalau terbiasa nyetem gitar menggunakan alat bantu, pasti kan terpaku pada jarum ini atau apapun tunernya. Tapi kita tidak terbiasa dengan suara ini loh, suara kuping. Sekian itu E, sekian itu A. Nah, menurutku kayak tuner itu kan sebenarnya dia untuk mempercepat proses, terutama ketika kalau orang-orang manggung. Betul.
Karena biasanya teman-teman yang main di panggung merasakan ada pergeseran settingan senar dan lain-lain. Nah itu mereka dengan cepatnya tanpa harus bunyi bisa nyeteng gitu kan ya. Tapi yang terjadi kan malah kita yang harusnya mengasah telinga kita, mengasah feel, malah mengandalkan tuner. Kalau enggak tuner enggak pede. Nah, betul. Ya, lebih aman mungkin mereka. Ya, lebih aman. Akhirnya menumpulkan istilahnya menumpulkan Insting ya. Insting atau rasa ya. Feeling. Ya itu beberapa efek-efek ketika kita terlalu kecanduan, ketergantungan dengan alat bantu. Tapi hal-hal itu disadari. Yang dan berbalik ke cara lama. Ya, dengan teknologi kok dirasa nggak maksimal nih. Akhirnya ayo balik cara lama aja. Tilang manual. Gitu ya. Gitu ya. Kan sudah canggih sebenarnya dia malah ya. Oke, tilang gitu. Tapi akhirnya kalau ada wacana kembali ke tilang manual itu kan mereka menyadari banyak celah-celah yang masih bisa diterobos oleh manusia. Atau belum bisa mengembangkan secara optimal. Bisa jadi seperti itu. Kan ya mau diakui atau tidak bahwa saya dulu kebayang yang namanya tilang online kan mereka hanya mengandalkan CCTV kan ya. Terus plat nomor sudah diganti semua putih agar mudah terlihat angkanya kan gitu. Tapi kan banyak celah yang lain. Seumpama kalau nggak pakai plat nomor terus tilangnya lewat apa? Kan gitu. Ya. Artinya ada alam yang tidak bisa dipakai dalam teknologi, yaitu alam rasa. Kan gitu Mas? Iya. Kalau kita ngomong artificial intelligence terletak kan di akal ya. Tentang akal, tapi tidak bisa mencapai pada alam rasa. Artinya mungkin ke depan itu adalah entah itu profesi, entah itu kegiatan apapun yang tidak bisa yang sulit digeser oleh AI itu adalah mereka yang mengandalkan alam-alam rasa. Contohnya membedakan tembakau yang siap pakai dan tidak. Membedakan bumbu dapur. Nah, membedakan ya pokoknya alam rasa. Yang menggunakan alam rasa. Karena kayak tapi mungkin gini, kalau seperti teman-teman yang melukis, menggambar secara digital itu, mereka juga agak resah. Beberapa teman-teman juga merasa resah loh. Kok sebegitu mudahnya alat ini AI ini membuat karya hanya dengan inputan teks atau imajinasi dari seseorang menjadi sebuah gambar yang mendekati real imajinasinya. Gitu kan. Menciptakan avatar ya dengan begitu mudahnya ya, Mas. Ya, karena logikanya yang namanya AI tadi atau AI tadi itu kan sebenarnya kan banyak banyak program yang masuk. Intinya ini banyak kepala sebenarnya di dalam AI ini. Sedangkan kalau seniman mereka kan berdiri sendiri. Jadi rasa orang ini akan berbeda dengan rasa orang ini. Yang melukis realis akan kesusahan ketika harus menggambar manga atau kartun Jepang. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau AI, mereka di dalamnya sudah ada realis, sudah ada manga, sudah ada apapun. Ketika kita meminta AI untuk menggambarkan itu, dia bisa saja muncul apapun yang kita request. Semakin banyak database-nya, akan semakin mungkin memunculkan imajinasi dari penggunanya. Iya, mana? Walaupun sebenarnya kayak karya visual seperti gambar dan lain-lain. Kadang orang melihat terlalu bagus pun menilai aneh. Sisi human error-nya di situ kadang dibutuhkan untuk itu. Sisi misalkan ada nggak sengaja kuasnya mungkin nyiprat sehingga menimbulkan aksen ternyata bagus padahal itu nggak sengaja seperti itu, dan hal-hal yang tidak bisa dikejar oleh AI. Tapi nggak tahu mungkin belum mungkin ya. Suatu saat mungkin aku yang kebayang ya kayak karya seni mungkin yang sekarang terjadi adalah gambar-gambar digital.
tidak tahu besok kalau pengembang AI ini dia scan gambar-gambar Avandi, bukan tidak mungkin dia bisa menduplikasi atau membuat sebuah lukisan dengan cara bagaimana Avandi melukis. Yang paling berbahaya adalah ketika AI ini digunakan untuk menyimpangkan sebuah sejarah. Iya. Lebih berbahaya lagi. Iya. Katakanlah kita film Raden Saleh Ya. mencuri Raden Raden Saleh. Ya. Itu kan setelah ya terpicu dari film itu, akhirnya mencari lukisan yang serupa tetapi yang melukis bukan Raden Saleh. Ya. Kan gitu. Ternyata posisi Pangeran Diponegoro ya. Ya. Iya ya. Dan rakyat itu berbeda konteksnya. Yang dari sisi Raden Saleh itu Pangeran Diponegoro kalau nggak salah itu adalah menyerahkan diri atau untuk bernegosiasi, tapi yang dari sisi lain itu adalah Pangeran Diponegoro adalah kalah karena ditangkap. Itu yang dari pelukis Belanda mungkin ya, ada betul. dua versi kan. Betul. Itu kan jawaban nih, protes istilahnya, protes dari seniman kita. Betul. Dari Raden Saleh. Ini seperti sejarah yang nyata. Akhirnya Raden Saleh menggambar yang sebetulnya seperti ini. Paham. Nah, bayangkan jika ada masih kan beberapa video tentang Bung Karno masih ada. Video tentang Kiai Haji Salim masih ada. Dibelokkan dan dianggap itu kebenaran. Dibelokkan dari kebenaran nyatanya. Dan itu nanti akan dianggap sebuah kebenaran yang baru. Nah, sehingga menjadi kesalahan yang mapan nanti. Terus istilahnya kan kita paling tidak sudah kebayang mungkin kemungkinan akan terjadi seperti ini karena kita mengikuti trennya. Dari dulu yang seperti ini muncul handphone, muncul sosial media, muncul AI dan lain-lain. Terus kita harus bagaimana? Menurutmu? Nah, aku pribadi gini mas, kalau zaman sekolah walaupun sekolahku kebetulan otomotif ya, walaupun sudah ada injeksi, mobil injeksi, motor injeksi, tetapi selalu dikenalkan dengan yang konvensional, itu pasti supaya tahu track recordnya. Pertama kali mesin bekerja itu dulu belum ada injeksi, adanya tentang karburator, platina, distributor dan lain-lain. Sehingga tahu, tiba-tiba ada komputer seperti ini Mak Glondong yang bernama ECU dan lain-lain. Jadi tahu perjalanannya seperti ini. Sehingga tidak melupakan yang ini. Berarti back to basic ya? Yes. Sebelum kita menggunakan teknologi yang canggih, kita harus tahu awal mulanya gimana. Dasarnya adalah ini. Sehingga tidak mendewakan yang baru ini. Nah, aku seperti itu. Jadi istilahnya back to basic tadi, mengenal memang harus mengenal secara mendasar. Ya, sehingga nalar kita itu tidak sebagai pengguna saja, tetapi sebagai filosofi desain. Ya. Kenapa kok seperti ini? Dulunya gimana? Kenapa kok harus dibikin karburatornya? Angin-anginnya madep sini. Nah, angin-angin apa? Angin-angin ini apa? Angin-angin itu. Ya. Ya situlah angin-angin. Angin-angin. Kan mungkin di beberapa motor kan berbeda-beda arahnya. Karena lubang manifoldnya juga berbeda-beda. Itu kan pasti ada tujuan, maksud dan tujuan. Filosofi desain. Mengapa bisa seperti ini atau apa yang melandasi sesuatu itu dibuat? Syukur-syukur bisa memahami, bahkan bisa membuat dulu. Ya. Jadi paham bener yang namanya paham itu ya. Kok paham? Memahami yang namanya memahami sesuatu itu sebenarnya harus mendetail ya. Tidak hanya tidak sepotong. Sehingga benar. Contoh lagi seperti ini. Zaman di sekolah itu sudah ada mesin CNC. Tinggal kita masukkan gambar jadi. Entah itu benda apapun. Tapi tetap dikenalkan yang namanya ngikir. Oh ya. Asli, jadi buat baut, mur, itu pakai ngikir mas. Selama 1 tahun. Padahal sudah ada mesin CNC. Pada saat itu nalarku, ngapain sih susah-susah? Betul. Sudah ada CNC, sudah ada mesin bubut.
Tapi ternyata di situ adalah kita supaya tahu cikal bakalnya. Dulu itu seperti ini proses pembuatannya, sehingga menjadi mesin bubut, menjadi mesin CNC. Nah, itu juga gini, juga terjadi di desa-desa kita. Seperti hanya tradisi atau kebudayaan atau adat. Ketika kita tidak tahu filosofi, kenapa sih kok misalnya kayak di lingkungan kita, kalau pindah rumah itu ada namanya uli-ulian, ada yang namanya misalnya sowan kepunden, dan lain-lain. Kalau kita tidak tahu filosofinya, itu akan dianggap lenik, mitos, dan lain-lain. Ya tak? Iya, pasti. Itu yang terjadi sebetulnya karena kita tidak mempelajari secara utuh. Ya, itu kan berarti yang terjadi sama dengan yang sekarang terjadi. Dulu orang tua kita tidak mengajarkan. Aku ngomong mayoritas tidak mengajarkan, mayoritas. Bukan semua ya, mayoritas. Yeah. Ada yang memang diajarkan A, B, C, D, dan sampai Z. Ada yang wis pokoknya ini. Pokoknya kamu harus melakukan ini. Tanpa memahami apa maksudnya. Yeah. Istilahnya ketika nyeting karbu, pokoknya kok kamu putar sekian putaran, tapi tidak memahami dasarnya apa? Kenapa harus sekian putaran? Apalagi kalau kita tinggal yang pakai EV itu kan sudah ada yang namanya gelap. Alat bantu itu Mas, tinggal colok des. Pokoknya angka ini terpenuhi. Iya, betul. Nggak tahu filosofi ini kenapa? Mendelok grafik ya. Nah, sebetulnya keresahan-keresahan itu sudah terjadi. Hanya saja ini karena konteksnya AI sehingga kita menyadari hal-hal itu. Ya, kesimpulannya berarti kita perlu ya kembali ke dasar, kembali ke basic. Ya bahkan memahami, tidak hanya sekedar tahu, tapi memahami mengapa dan bagaimana. Ternyata cukup berat sekali sore ini. Selain suaranya juga berat, bahasanya juga berat. Suaranya berat. Adin. Nah, yang terjadi sekarang kan justru ketika seseorang bisa menggunakan alat yang canggih, itu bangga. Iya. Padahal ngukir pakai tata dengan ngukir pakai alat yang tinggal pakai komputer. Iya. Kan beda tuh skillnya. Iya, yang jelas gini. Kita gali kubur nggak pakai bego. Iya toh, harus macul itu pasti. Ibaratnya kan itu skill dasar untuk mengebumikan orang tuh ya masih pakai manual, pakai macul. Dan akhirnya yang sekarang terjadi adalah sesuatu yang manual dianggap merepotkan. Bukan karena merepotkan, dianya yang nggak bisa sebenarnya dan tidak mau belajar. Itu akhirnya jadi mentalnya gembeng. Mungkin bukan awalnya bukan enggak, ya mungkin bisa jadi tidak mau belajar karena tadi memang tidak ada yang mengajarkan dan lain-lain. Jadi dia tahunya hanya teknologi yang sekarang, pakai ini aja lebih gampang. Yang awalnya lagi mungkin nggak mau terlihat bodoh. Ada cara gampang kok pakai cara sulit. Nah, itu untuk menutupi ketidakbisaannya. Iya. Dan mungkin dia dilihat masyarakat itu. Ngapain sih kok susah-susah? Ya duitnya banyak. Bisa bayar orang buat gali kubur. Iya. Catering. Gitu. Punya hajatan catering. Ada nggak bisa masak. Terkesan orang kaya. Betul. Seperti itu. Jadi begitu. Oke. Kita lanjut di sesi berat lainnya. AI.